Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar Lerwanampulo, NIM 120380099. Di sini, di video ini, saya akan mengerjakan tugas 3 dari manajemen desain. Bisa dibilang strategic planning dari soal yang dikasih. Yang pertama, seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang kalian Anda, animasi, atau komik, atau ilustrasi, fotografi, atau videografi. Dan Anda dibekali modal kapital sebesar 10 juta rupiah. Kedua, Anda memiliki satu orang tenaga terampil dan 2 tenaga tidak terampil lulusan SMK magang yang siap bekerja untuk Anda tanpa dibayar di 1 bulan pertama. 3. Anda memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa berukuran 5 kali 10 meter. Di sini saya akan menjawabnya. Yang pertama itu, di keahlian Anda, saya akan mengambil animasi. Walaupun sebenarnya animasi ini dibutuhkan modal yang sangat besar ya. Tapi karena di sini 10 juta, saya bakal diatur sedemikian rupa supaya bisa jadi studio animasinya. Terus yang kedua, Anda memiliki satu orang tenaga terampil, oke, dan 2 tenaga tidak terampil lulusan SMK magang. Yang pasti yang magang SMK ini pastinya lulusannya sudah tahu lah ya mau di mana dia masuknya. Jadi pasti ini lulusan dari SMK animasi juga. Jadi ya nggak sedang lah ya terampil lah ya. Terus yang ketiga, Anda memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa berukuran 5 kali 10 meter. Di sini saya akan membuat studio animasinya, akan menggunakan ruangannya sebagai studio animasinya. Oke, kita lanjut. Strategi. Soal 1. Jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama. Jelaskan dalam uraian setiap bulan. Bulan yang pertama, pastinya saya akan membeli peralatan untuk studio animasinya seperti pentap, terus monitor, dan software-software yang biasa dipakai di animasi seperti Adobe Animate dan lain-lainnya. Terus yang kedua, mulai menata setup alat-alat animasinya di ruangan yang sebelumnya itu, yang di 5 kali 10 meter. Karena ini bebas sewa, jadi saya akan menatanya dengan rapi. Terus bulan ketiga, mulai dengan mengambil project-project kecil kayak iklan animasi dan lain-lainnya supaya untuk meninggikan kepopuleran studio animasi yang saya buat ini. Terus lanjut ke soal nomor 2. Apa yang akan Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Untuk memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki, saya bakal ngegunain ya 10 juta itu untuk beli peralatan gambar yang tadi saya omongin. Terus manusianya diatur, diorganisir, anggota-anggotanya dimulai dari kayak storyboard siapa, terus animatornya siapa, dan sampai akhir kayak gitu. Terus ruangannya ya di setup lah ya barang-barangnya supaya tempat kerjanya juga nyaman buat karyawannya juga. Terus yang kedua, apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna, yang pastinya membuat kriteria kayak job-nya itu, misal ada yang mau daftar, nah itu kriterianya yang pasti udah ada supaya hasil dari animasinya juga bagus. Ketika ada peserta atau yang mau daftar kerja seperti itu. Yang ketiga, bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Yang pastinya ya ngobrol bareng, pastinya kan ada meet up kayak gitu, brief gitu. Nah, itu pastinya pasti ketemu yang satu pikiran dengan kita, karyawan atau partner.
Terus yang keempat, apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? 1 bulan 10.000. Pastinya ya promosi lah ya. Terus ngerjain um, kerja-kerja yang ringan, animasi apapun itu, kayak iklan animasi di TV atau dimanapun, terus dipromosi sama ngebuat film animasi sendiri, itu pastinya bisa. 1 bulan tuh bisa bikin animasi sendiri supaya bisa dapat 10.000 orang. Terus yang keempat, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Pastinya dengan tempat kerja yang nyaman, terus sosialisasinya juga enak, ngobrol bareng, brief gitu, ya pokoknya nyaman, senyaman-nyaman lah. Terus selanjutnya apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Rasa hormat dari karyawan, ya pastinya kan saling menghormati supaya karyawannya itu saling menghormati satu sama lain juga, supaya enak kerjanya bareng-bareng kayak gitu. Terus lanjut, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sikap inisiatif karyawan? Yang pastinya open terhadap ide-ide yang mereka punya supaya ditampung dan kita omongin bareng-bareng di rapat sebelum produksi, di pra-produksinya pastinya. Terus nextnya, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Loyalitas ya, loyalitas yang pastinya bikin senengin karyawan supaya semangat atau loyal kepada kita untuk bekerja, sama-sama enak gitu, yang CEO-nya, terus yang karyawannya. Terus lanjut, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan, namun di satu sisi yang orang itu adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik? Yang pastinya diomongin dulu baik-baik pas di meeting-nya, kesalahannya apa, terus kita cari solusinya sama-sama supaya ya bisa terselesaikan kesalahan fatalnya itu, karena dia kan rekam jejak yang baik juga, jadi ya 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 nggak mungkin dipecat juga karena kayak gitu. Makanya baik-baik di kita omongin, cari jalan keluarnya. Terus next, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Yang ini karakter yang buruk ya kepada orang lain. Yang pastinya diomongin sih, supaya kan mau bikin rasa nyaman karyawan kan, yang apa yang Anda lakukan itu membangun rasa nyaman. Nah, supaya nggak ada yang kayak gini, pastinya diomongin satu sama lain. Ya untuk apa juga gitu kan. Ini kerja pokoknya harus profesional supaya bisa maksimal. Soalnya kan ini kerja studio animasi itu harus kompak deh, harus kelompok. Terus lanjut, apakah menurut Anda gonta-ganti karyawan itu baik bagi refreshment SDM? Jika iya jelaskan, jika tidak bagaimana seharusnya menurut Anda? Kalau di studio animasi untuk bisa menghasilkan style yang standarnya animasi itu atau style dia sendiri supaya bagus terus-terusnya, itu kalau bisa sih nggak gonta-ganti karyawannya, supaya stylenya itu tetap sama kalau ngambil suatu project kayak gitu. Contohnya itu kayak studio Ufotable itu. Nah itu bener-bener bagus hasilnya karena karyawannya nggak ganti-ganti. Dia tetap kayak gitu
konsisten style-nya, hasilnya juga, pokoknya bagus kayak gitu. Oke, sekian itu dari saya. Terima kasih. Mungkin jawabannya ada yang kurang, ada yang juga masih belum baik saya jawabnya. Pokoknya terima kasih atas menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.